Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pelita Harapan, Lipo Village. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Filsafat Pendidikan. Penjelasan ini adalah dalam rangka unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah Filsafat Pendidikan ini diajarkan pada tahun ketiga semester ganjil yang memiliki bobot 3 SKS. Pembelajaran dilaksanakan dalam 14 sesi pertemuan dengan durasi 3 kali 50 menit per sesi. Ada 1 sesi untuk ujian tengah semester dan 1 sesi untuk ujian akhir semester. Adapun mata kuliah ini memaparkan tentang beberapa filsafat penting dan dampaknya terhadap pendidikan. Setiap mahasiswa akan menulis sebuah karya tulis sehubungan dengan filsafat pendidikan pribadi mereka, berdasarkan perspektif Kristiani. Termasuk di dalamnya dasar teologis pendidikan, tujuan pendidikan, peran guru, natur murid, disiplin kelas, kurikulum, dan proses belajar mengajar, serta hubungan antara rumah, gereja, pemerintah, dan sekolah. Ada 4 capaian pembelajaran lulusan yang hendak dicapai melalui mata kuliah ini. Yang pertama, pengetahuan, bagaimana mahasiswa menguasai konsep teoritis pedagogi dan konsep pengetahuan dalam bidang pendidikan guru sekolah dasar, yang mencakup ide sentral, metodologi, batasan, dan miskonsepsi umum berdasarkan wawasan dunia Kristen Alkitabiah. Yang kedua, sikap, menghargai keanekaragaman, budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Ketiga, dalam hal keterampilan umum, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran Kristen yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya. Sementara yang terakhir, berhubungan dengan keterampilan khusus, diharapkan mampu melakukan kajian secara holistis terhadap masalah mutu, relevansi, dan akses di bidang pendidikan guru sekolah dasar, sehingga dapat menyajikan pilihan terbaik dari solusi yang telah ada sebagai dasar pengambilan keputusan dengan hikmat Tuhan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah filsafat ini adalah dengan diberikan perkembangan pendidikan di Indonesia, mahasiswa mampu menghargai sejarah dan keanekaragaman budaya pendidikan, dan melaluinya diharapkan mahasiswa mampu menganalisis filsafat yang mempengaruhinya berdasarkan wawasan Kristen Alkitabiah. Kemudian ketika mahasiswa diberikan 1 periode sejarah, mahasiswa mampu mempresentasikan kekhususan masa tersebut yang mempengaruhi pendidikan Kristen. Dan juga ketika diberikan konteks pendidikan di Indonesia, diharapkan mahasiswa mampu mengartikulasikan filsafat pendidikan Kristen mereka. Ada 4 buku utama yang akan digunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah Filsafat dan Pendidikan, sebuah pendahuluan dari perspektif Kristen karangan George Knight yang sudah diterjemahkan oleh Universitas Pelita Harapan. Yang kedua, Teaching Redemptively, Bringing Grace and Truth into Your Classroom, edisi ketiga karangan Donovan Graham yang juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan baru terbit di tahun 2024. By Design, Developing a Philosophy of Education Informed by a Christian Worldview, karangan Martha McCullough, khususnya di bagian bab 11 sampai 13. Kemudian Introducing Christian Education, Pondasi Pendidikan Abad 21, karangan M. Anthony, juga diterbitkan oleh penerbit Gandum Emas, sudah dalam bahasa Indonesia. Selain keempat buku referensi ini, mahasiswa juga bisa menggunakan referensi lain. Salah satunya buku Letters to Lisa, karangan John Van Dyke yang lebih praktikal dan juga sudah diterjemahkan oleh UPH. Bahan-bahan lain juga bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mendukung penyusunan filsafat pendidikan Kristen mereka secara personal. Adapun tahapan pembelajaran yang dirancang dalam mata kuliah ini adalah dengan tatap muka, karena mata kuliah ini membutuhkan banyak diskusi dan tanya jawab. Namun menggunakan metode flipped classroom, artinya ada tugas sebelum kelas, di mana mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan membaca bab-bab tertentu, melakukan diskusi kelompok,
serta siap untuk berdiskusi ketika ada dalam sesi tatap muka. Ketika bertatap muka, akan ada pemantapan pemahaman, tetapi juga diskusi kelompok, serta tanya jawab. Dalam beberapa sesi, setiap kelompok juga akan diberikan tugas untuk mempresentasikan aliran-aliran filsafat tertentu yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia, tetapi juga memikirkan bagaimana membangun filsafat pendidikan pribadi. Selanjutnya, setelah kelas, akan diberikan tugas individu ataupun tugas kelompok untuk memantapkan apa yang telah mereka pelajari. Bahan-bahan bacaan dan pembelajaran dikelola di dalam Learning Management System UPH yang menggunakan Moodle. Bisa diakses oleh mahasiswa dimanapun mereka berada. Semua tugas juga diunggah melalui LMS tersebut. Dosen juga memberikan input, memberikan penilaian melalui LMS tersebut. Namun di kelas saya, komunikasi dengan kelas ataupun mahasiswa secara pribadi menggunakan aplikasi Microsoft Teams karena interaksi dengan mahasiswa lebih mudah digunakan melalui Teams. Untuk penilaian, ada 3 komponen. Yang pertama, yaitu melalui penilaian kegiatan akademik terstruktur atau CAT dengan bobot 30%. Meliputi presentasi kelompok, di mana setiap kelompok akan memilih satu periode ataupun filsafat tertentu, di mana kelompok harus melakukan analisa dan memberikan presentasi kepada kelas. Kedua adalah ujian tengah semester dengan bobot 30%, di mana mahasiswa harus membuat rangkuman setiap aliran filsafat yang mempengaruhi pendidikan saat ini, dengan menyertakan respon mereka terhadap aliran filsafat tersebut. Ketiga adalah ujian akhir semester, di mana mahasiswa harus membuat makalah, mempresentasikan filsafat pendidikan yang mereka yakini yang akan memandu praktik mereka ketika mereka menjadi guru. Tugas akhir semester ini berbobot 40%. Berikut adalah cuplikan rekaman dari pengajaran mata kuliah filsafat pendidikan. Syukur untuk pimpinan Tuhan kalau kami boleh ada di kelas ini bersama-sama Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin diskusi kami dan Roh Kudus menolong kami bisa belajar sesuatu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita sudah sampai di minggu ini ya. Minggu depan kalian akan membuat tugas terakhir, yaitu bagaimana membangun filsafat pribadi ya. Nah, sebelum kita mengulang sedikit, saya ingin ingatkan kalian, nah ini ya, yang sudah kalian pelajari ya. Kita membahas apa dan mengapa filsafat pendidikan. Kita juga membahas sejarah dan budaya pendidikan Kristen ya. Kemudian juga ada filsafat tradisional ya kan, karena pasti itu filsafat tradisional juga mempengaruhi praktik pendidikan kita saat ini. Kita juga membahas filsafat modern ya, hubungannya dengan pendidikan, filsafat kontemporer dan pendidikan, lalu isu-isu filosofis dalam pendidikan, dan juga kerangka pengembangan filsafat pribadi. Nah, hari ini saya akan mengulang sedikit. Tapi sebelumnya, dari apa yang sudah kalian pelajari, coba kita perhatikan ya. Mana yang menurut kalian sudah mantap ya, sehingga nanti ketika saya mengulang sedikit, kalian bisa bertanya juga kepada saya jika ada hal-hal yang ingin kalian pahami dengan lebih baik lagi. Ya, silahkan di scan QR code-nya, ada 1 Mentimeter ya di sana yang akan kalian jawab ya. Bagaimana kalian memahami topik-topik yang sudah dibahas di kelas ini ya. Dari tadi semua topik-topik ya kan. Baik, kalau kita lihat sementara ini hasil dari masukan kalian mengenai apa dan mengapa filsafat pendidikan kalian sudah paham ya. Apa itu, mengapa itu penting kalian sudah paham. Dan kalau dilihat di sini mungkin ada beberapa ya, filsafat tradisional gitu, bagaimana yang tradisional di awal-awal itu pemikir-pemikir awal mempengaruhi pendidikan ataupun yang kontemporer ya. Nah, tapi semua itu akan menjadi masukan bagi kalian nanti bagaimana mengembangkan filsafat pribadi. Nah, kalau kita lihat juga di sini ini masih cukup rendah. Nah, ini karena itu hari ini saya akan sedikit mengulang supaya kalian bisa melihat lagi
ya, bagaimana mengembangkan filsafat pribadi, ya. Oke, baik. Kenapa ya kita perlu membangun filsafat pribadi? Siapa yang mau jawab nih? Silakan. Kenapa kita Sudah on? Kenapa kita perlu membangun filsafat pribadi agar kita bisa punya pedoman nanti untuk menjalani kehidupan. Iya, pedoman ya. Menurut kalian kenapa kita butuh pedoman ya? Ada yang mau jawab? Mengapa kita membutuhkan pedoman di dalam menolong kalian nanti menjadi guru Kristen? Karena lewat pedoman itu akan menjadi bagian dari langkah-langkah kita. Di setiap step per step kita bakalan tahu, oh kita harus ke sini. Jadi ada data untuk kita melangkah. Iya, ya. Karena pendidikan nanti akan terus berkembang, ya. Sekarang ini mungkin yang menjadi tantangan bagi guru-guru Kristen, salah satunya perkembangan teknologi. Ya, bagaimana melihat isu-isu tersebut, ya. Jadi kita memang perlu punya landasan. Nah, seringkali kita bisa saja hanya mencontoh praktek, ya. Nanti banyak ketika kalian akan menjadi guru, kalian langsung akan ditawarkan, ini loh langkah yang paling efektif menjadi guru, ya. Dan ketika kalian akan menerapkan itu tanpa memikirkan landasannya, ya, artinya nih kadang-kadang kita nggak peduli nih, wah kayaknya ini prakteknya efektif banget nih, keren ini kalau saya bisa begini, gitu ya, ya kan? Nah, tetapi di sini sebenarnya sebagai seorang guru, ya, terlebih guru Kristen, kita perlu memikirkan, kita tidak boleh ceroboh, kita tidak boleh ignorant atau tidak mau tahu landasannya apa nih ya. Ya, seperti hari ini kita membahas ya di kalangan dosen ada simposium tentang pengaruh AI. Salah satunya kita tidak boleh menganggap AI itu manusia, gitu ya, karena dia adalah mesin, begitu kan? Ya. Nah, jadi filsafat pendidikan, apa yang kita yakini itu menjadi penting karena kita tidak mau ceroboh ataupun tidak peduli, ya, terhadap praktik-praktik pendidikan. Ya, jadi ini seorang pemenang Nobel dari orang Yahudi, ya, yang selamat ya dari usaha pembunuhan itu, ya, dan dia mengumandangkan untuk tidak boleh tidak peduli, ya, dan dia katakan lawan dari cinta bukanlah kebencian melainkan ketidakpedulian. Saya nggak mau peduli lah, pokoknya ini yang gampang, ini yang saya disuruh oleh atasan saya, ini yang saya kerjakan. Saya ya. Lawan dari seni bukanlah keburukan melainkan ketidakpedulian. Lawan dari iman bukanlah bidat melainkan ketidakpedulian. Dan kebalikan dari kehidupan bukanlah kematian melainkan ketidakpedulian. Ketika kita tidak lagi peduli, ya, tentang dampak mungkin misalnya ya dari apa yang kita kerjakan, ya pokoknya ini yang gampang yang saya kerjakan, sebenarnya mungkin kita sudah menuju kepada kematian begitu ya, karena kita tidak peduli. Ya, jadi kita perlu sekali mengkaji dan memikirkan apa yang saya yakini tentang pendidikan, ya, terutama pendidikan Kristen. Dan ayat ini tentu kalian sudah pahami dari Roma 12 ayat 2, ya. Untuk kita tidak menjadi sama seperti dunia ini, tidak dicetak dengan cetakan dunia ini, tetapi kita terus dirubah, ya, dari sisi pemikiran kita, keyakinan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Kita perlu tahu apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, yang baik kita kerjakan, ya, yang diterima oleh Tuhan dan yang sempurna, ya. Nah, tentu kalian tidak asing dengan bagan ini, ya. Dari bukunya apa? Knight, ya. Dari buku Knight, ini buku dari semester 1 kan, dibaca terus ya. Ya. Nah, jadi ya, tantangan kalian nanti sebagai guru, ya, sebagai guru Kristen di sekolah nanti, pastilah adalah to select and develop educational practice. Ya. Prakteknya loh. Ya kan? Tetapi prakteknya yang kalian pilih haruslah harmonize with beliefs, ya kan?
tetapi juga visible in the social, political, economical context. Ya kan? Ini yang kalian percayai apa? Begitu. Nanti tentu ada konteksnya. Kalian akan mengajar di sekolah yang berbeda-beda. Betul? Ada sekolah yang internasional, ada sekolah yang nasional, ada sekolah di kota besar, ada sekolah di kota kecil, ya. Tentu ada konteks-konteks yang mungkin akan sedikit memodifikasi apa yang kalian percayai, ya, tetapi kalian harus memilih. Dan tanggung jawab kita adalah kita setia kepada kebenaran firman Tuhan, kita setia kepada panggilan Tuhan, ya, memastikan bahwa ketika kalian akan membuat ini menjadi praktek, ya, prakteknya itu selaras dengan apa yang kalian percayai. Walaupun nanti mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan yang kalian perlu lakukan supaya sesuai dengan konteksnya, ya. Nah, jadi ketika kalian harus membuat filosofi yang kalian yakini, kalian harus memikirkan apa yang kalian yakini sebagai natur dari siswa, ya, kemudian peran guru, kemudian penekanan kurikulum ataupun orientasi kurikulum, kemudian metodologi mengajar, dan juga fungsi sosial dari sekolah, ya. Karena setiap sekolah nanti ya ada di dalam konteks masing-masing dan mungkin juga ada ekspektasi dari keluarga, dari pemerintah setempat, ya. Ada dari masyarakat setempat, ya. Itu yang nanti akan memberikan keunikan juga di dalam fungsi sekolah, ya. Nah, kita akan lihat lagi ini sedikit demi sedikit, ya, supaya kalian nanti bisa membuat filsafat pendidikan dengan baik, ya. Nah, jadi sekali lagi ini saya ambil dari Knight, ya, dari buku kalian, bagi dari textbook. Kita perlu memahami dan membangun filsafat pendidikan, ya, karena kita mau melawan sekularisme, materialisme, dan juga individualisme yang agresif dan merajalela. Ya, mungkin kalau sekarang yang melawan kebenaran, ya kan, atau tidak mempedulikan kebenaran. Tetapi kalau kita menerapkan eklektisisme, memilih-milih di antara pilihan sekuler, itu tidak bisa diterima. Artinya kita cuma ambil yang baik-baik aja, kita gabungin jadi satu, gitu ya. Ya, itu tidak bisa diterima. Kenapa? Seluruh suprastruktur sistem pendidikan harus dibangun dari bahan dan proses yang selaras dengan kekristenan. Ketika kita mau menyelenggarakan pendidikan Kristen, dari apa yang kita yakini, itu kemudian kita bangun prakteknya. Ya, jadi ketika nanti kalian membuat paper sehubungan dengan filsafat pendidikan itu, apa yang menjadi keyakinan kalian secara umum itu yang kalian jabarkan terlebih dahulu, ya, karena nanti itu baru kemudian dihubungkan dengan tadi, ya, praktek-prakteknya. Oke. Nah, apa sih filsafat pendidikan? Ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini saya ambil dari bukunya McCullough dan juga Knight, ya. Filsafat pendidikan adalah seperangkat keyakinan, ya. Jadi ini perlu kalian uji. Yang saya yakini apa sih, ya? Nah, yang sengaja diuji dan diterima sebagai kerangka kerja, ya, karena kalian pasti sudah terbentuk pemahamannya tentang pendidikan karena kalian udah belajar di sekolah udah berapa lama? Udah 12 tahun di sekolah, ya kan, udah di kuliah lagi, ya, udah berapa tahun, ya kan, artinya selama kalian sekolah itu kalian dibentuk sesuatu, pandangan kalian tentang guru, pandangan kalian tentang belajar, pandangan kalian tentang kurikulum, ya. Nah, inilah yang perlu diuji. Kalian pikir-pikir lagi, apa ya yang saya yakini, ya, pandangan saya yang dulu tuh betul atau tidak, ya. Dan kemudian diterima, artinya kalian katakan yes, ini yang saya percayai, ya. Ketika kalian sudah uji itu dari prinsip Alkitabiah khususnya, ya, untuk kalian mengembangkan kerangka kerja, framework di dalam pemikiran kalian, untuk mengembangkan apa saja? Tujuan,
pendidikan, termasuk nanti fungsi sosial sekolah, ya. Kemudian murid, ya kan? Ketika melihat murid, tentu bukan hanya sebagai pribadi tertentu, tetapi karena kita di sekolah hubungannya dengan pembelajaran, ya. Bukan saja kita memahami murid secara holistik, tapi kita pikirkan, iya kalau murid ini untuk belajar ini apa yang saya yakini, ya. Jadi hubungannya dengan pembelajaran. Guru juga bukan hanya sebagai pribadi, tetapi juga bagaimana guru melakukan pengajaran, ya. Dan hakikat dan tujuan kurikulum serta proses belajar. Metode apa yang paling efektif, ya? Nah, kita akan lihat satu persatu, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan yang baik. Nanti kalian bisa dapatkan PPT-nya, ya. Ketika kalian merenungkan, kalian bisa pertanyakan hal-hal ini. Apa yang sudah mempengaruhi kamu? Filsafat tradisional, progresif. Kalau dikatakan progresif ini artinya yang apa? Yang modern, ya. Yang terkini, ya. Atau transformational. Transformational itu berhubungan dengan apa yang kita yakini, prinsip Kristen. Ya kan? Pertama-tama apa yang sudah mempengaruhi kalian? Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah apa kata Alkitab? Ya. Apa landasan teologisnya? Apakah selaras dengan Injil? Ya. Kemudian apa yang perlu diklarifikasi, diubah, dibuat lebih sistematis. Karena kadang-kadang mungkin apa yang kita yakini bisa saja sangat tidak sistematis, ya. Salah satu tujuan yang sangat baik ketika kalian membuat paper adalah membuat terstruktur apa yang kalian pikirkan. Ya, menulis memang sulit, tetapi ketika kalian bisa menulis dengan baik, itu menolong kalian bisa berpikir dengan lebih terstruktur. Ya, kalian bisa punya kesimpulan dari apa yang kalian pelajari, ya. Nah, ketika sudah membuat keyakinan kalian menjadi lebih sistematis, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana prakteknya? Mungkin kalian punya konsep, ya kan? Oh, ini nih yang saya percayai. Contohnya misalnya kalian pasti suka bilang, saya percaya murid itu adalah imago Dei, gitu kan? Sebuah pernyataan yang umum yang sering kalian sebut. Tapi pertanyaannya apa? Implikasinya? Prakteknya apa? Ketika kalian mempercayai bahwa murid itu adalah imago Dei. Ya kan? Pikirkan hubungannya ketika saya berinteraksi dengan murid, ketika saya mendisiplin, ketika saya mengajar, bagaimana keyakinan itu membuat praktik ini menjadi berbeda. Ya, jadi praktik ini penting karena ini menguji juga apa yang kalian yakini. Yang kalian yakini ngerti nggak? Jangan-jangan cuma terus-terusan sebut imago Dei ya. Udah hafal, ya kan? Udah menjadi terminologi yang familiar gitu buat semua orang, ya. Nah, kayak jadi sekali lagi kita akan lihat, kita akan bahasnya mungkin dari sini, ya, sambil nanti memperlihatkan apa yang kalian yakini, ya. Nah, sebelumnya kalian isi ini dulu. Ini ada beberapa pertanyaan, ya. Silahkan di scan lagi QR-nya, QR code-nya, sambil kita nanti menunggu respon dari teman-teman. Kita lihat satu-satu, ya. Nah, tujuan pendidikan. Kalian mengisi yang kelima, ya, adalah untuk membantu anak-anak memperoleh isi pengetahuan, fakta, prinsip, keterampilan dasar dalam membaca, menulis, berhitung, atau untuk membantu anak belajar, cara belajar, memecahkan masalah, berpikir kreatif, proses. Nah, menurut kalian kalau yang satu, ya, itu filsafat apa yang mempengaruhinya? Tradisional, ya. Kalau yang 5 filsafat progresif, ya. Ya. Bedanya apa? Yang tradisional artinya lebih fokus kepada isi pengetahuan, fakta, prinsip, keterampilan, ya kan?
Jadi lebih kepada konten, ya. Sementara kalau yang ke sini membantu anak belajar cara belajar, ya. Kita dididik dengan filsafat yang mana? Siapa di sini yang mungkin sudah mengalami praktik pendidikan yang dipengaruhi oleh filsafat yang progresif? Gak apa-apa, angkat tangan. Siapa? Tidak? Semuanya tradisional? Tradisional? Hah? Jadi kalau kalian mempercayai nanti ini progresif, bisa terbayang praktiknya seperti apa? Praktiknya artinya nggak boleh sama seperti praktek guru-guru kalian ya. Ya kan? Kalau yang pertama ini kira-kira membantu anak-anak memperoleh isi pengetahuan, fakta dan sebagainya, gurunya ngapain? Menjelaskan. Kalian mendengarkan, terus mencatat, terus belajarnya bagaimana? Buka catatan, menghafal, ya. Ujiannya nulis, menjawab pertanyaan, ya. Sekarang kalau yang progresif ini yang kalian bilang kalian percaya ini, kira-kira bagaimana nanti kalian mengajar? Kalau menolong murid bisa belajar cara belajar, bagaimana? Guru menjadi fasilitator, ya. Terus apa lagi? Ya. Partisipan aktif. Artinya kita akan menolong murid-murid untuk berpikir, ya. Apakah ini selaras dengan prinsip Kristen Alkitabiah? Ya. Bagaimana? Kalau kita mempercayai bahwa semua anak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tentu anak-anak adalah anak-anak yang kreatif, yang punya pemikiran-pemikiran, yang harus dikembangkan semua potensinya, betul? Kalau misalnya hanya mendengar dan mencatat, maka keterampilan yang berkembang adalah keterampilan mendengar, mencatat, menghafal, ya, betul? Nah, jadi nanti kalau udah lulus TC nggak boleh begitu kan ya? Ya, alumni TC nggak kayak gitu ya, betul? Betul, ya. Oke. Lanjutkan ya. Jadi itu tadi overview dari apa yang perlu kalian tulis ya. Nature of students, the role of teachers ya. Orientation of the curriculums, metodologi dan social function of the school yang nanti berhubungan dengan tujuan sekolah ya. Yang semua harus dibangun dari prinsip Kristen Alkitabiah ya. Nah, panduan UAS sudah ada di Moodle ya. Nanti kalian bisa lihat, kalau ada yang kurang jelas bisa chat saya di Teams ya, atau bisa tanya ya untuk memperjelas ya. Semuanya saya harapkan sudah jelas di situ, rubriknya juga ada di sana dan juga ada deadline-nya. Oke. Sebelum kita tutup ada pertanyaan sehubungan dengan pengumpulan tugas? Sudah jelas? Ya, nanti bisa dilihat di Moodle ya. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Kita tutup lagi dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama kembali mengulang apa yang kami pelajari. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri menolong kami memahami apa yang perlu kami yakini sebagai calon guru-guru Kristen Tuhan. Meluruskan apa yang kami yakini dan memikirkan praktik-praktiknya supaya kami boleh terus dituntun dan dipersiapkan sebagai guru Kristen. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Demikianlah video pengajaran saya sebagai salah satu bagian dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Terima kasih untuk kesempatan boleh mempresentasikan apa yang saya lakukan
dalam bidang pengajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia.